Assalamualaikum, halo sahabat 153, kembali lagi di podcast kami Abi Umi, ayo bincang seputar pembiayaan Umi. Nah, di podcast yang lalu, presenternya adalah Kepala KPPN Tanjung Redap, Bapak Gusti Hasbuloh. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Angga Mahendra, Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Redap. Nah, sahabat 153, sampai dengan saat ini semester 1 tahun 2022, data dari Pusat Investasi Pemerintah untuk penyaluran pembiayaan UMI sampai dengan semester 1 tahun 2002 tadi sudah mencapai 3,95 triliun rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 6,5 juta debitur. Nah, hal ini suatu hal yang sangat menggembirakan sekali bahwasanya pemerintah hadir untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program pembiayaan UMI. Nah, hal ini perlu kita dukung dengan menyebarkan informasi seluas-luasnya terkait dengan fasilitas pembiayaan UMI. Di podcast kita yang sebelumnya, kita membicarakan soal UMI dengan penyalurnya yaitu Pegadaian. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu pengguna dari UMI itu sendiri. Boleh kita kenalan terlebih dahulu dengan tamu istimewa kita. Apa kabar Mbak Safrina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Safrina ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk ngobrol tentang UMI, yaitu manfaat yang sudah dirasakan, kemudian apa aja yang sudah dilakukan dengan pembiayaan UMI. Baik Mbak, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tahu nih. Nah, waktu Mbak mengajukan pembiayaan UMI di Pegadaian itu mengalami kesulitan nggak sih Mbak? Enggak ada sih, lancar aja. Oh, lancar aja ya. Untuk syarat-syaratnya gampang kan Mbak? Iya. Iya. Terus kemudian waktu itu kalau boleh tahu nih, waktu itu Mbak mengajukan pembiayaan UMI berapa sih Mbak? 10 juta. 10 juta? Oh, itu sesuai BPKB kan? Oh gitu, sesuai Iya. BPKB. Oh iya benar Mbak. Nah, Mbak setelah mendapatkan pembiayaan dari UMI nih, nah kemudian uangnya itu Mbak gunakan untuk apa Mbak? Untuk penambah modal usaha kepiting dan usaha lainnya. Gitu. Kalau boleh tahu usaha lainnya apa itu Mbak? Kemarin ada usaha bikin renovasi rumah kontrakan. Oh gitu. Sewaan. Oh berarti selain kepiting Mbak juga punya rumah kontrakan ya? Saya aja nggak punya Mbak, malah punya ya. Oke Mbak, kemudian setelah Mbak nih dapat pembiayaan UMI, kemudian bisa menambah istilahnya omset dari penjualan kepiting nih Mbak, sama untuk pengembangan usaha lain. Kalau boleh tahu nih, omset kepitingnya itu, jualan kepitingnya itu berapa Mbak? Jadi kalau boleh saya tanya, sebelum ada pembiayaan UMI omsetnya berapa, sesudah dapat pembiayaan UMI omsetnya jadi berapa gitu Mbak? Sebelumnya itu kita berani cuma ngambil kayak 20 atau 30 kilo. Pas sudah ada pembiayaan UMI itu kita berani sampai 60-70 kilo. 60 sampai 70 kilo. Dari 20 sampai 50 ke 60 sampai 70 kilo. Berarti nambahnya lumayan banyak ya Mbak ya. Kalau boleh tahu per kilonya itu berapa Mbak? Mbak ambilnya itu berapa? Untungnya? Bukan, harga kepiting waktu Mbak istilahnya apa ya, kalau orang Jawa bilang kan kulaan itu ya, ngambilnya itu berapa gitu? Berapa rupiah? 10 ribuan. Oh 10 ribuan, berarti ya otomatis dia akan menambah jumlah omsetnya ya Mbak ya, karena kan per kilonya jadi nambah. Nah, ini kalau boleh tahu nih Mbak ya, mohon maaf ini Mbak sudah berkeluarga ya? Sudah ya. Nah, kalau boleh anaknya berapa Mbak? Satu ya. Nah,
setelah mendapatkan pembiayaan UMI ini otomatis kan omsetnya juga nambah. Tadi usahanya juga nambah kan, nambah kontrakan juga. Nah, kira-kira nih Mbak, setelah omsetnya nambah, otomatis kan penghasilannya juga nambah tuh Mbak. Nah, rasanya gimana Mbak? Maksudnya dampaknya itu buat Mbak sama keluarga Mbak gimana? Ya alhamdulillah terbantu. Gitu ya. Iya, bisa renovasi rumah yang baru gitu sedikit-sedikit. Oh gitu. Jadi selain rumah kontrakan Mbak punya rumah baru juga? Bikin rumah baru juga. Mantap. Berarti selain rumah kontrakan untuk usaha juga bisa bikin rumah pribadi ya gampangnya, renovasi rumah pribadi. Anak sudah sekolah Mbak? Sudah kelas 1. Kelas 1 SD? Oh, baik. Jadi kan Mbak sudah cerita nih tentang Mbak nerima pembiayaan UMI dipakai untuk apa. Nah kira-kira nih ke depan nanti Mbak pengen nggak ngambil fasilitas pembiayaan UMI ini lagi? Insya Allah pengen sih. Mau coba bikin usaha yang lain. Oh gitu. Kira-kira mau bikin apa sih Mbak? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh cerita nih. Kita bisa jual-jual makan yang apa namanya itu? Yang ini ya siap saji ya. Siap saji. Mungkin kayak burger atau es boba gitu. Kira-kira ini ya Mbak, mau dipakai buat beli tempat usahanya, begitu? Bikin rembong-rembong itu sama ngisi jualannya. Oh kayak ini ya Mbak ya, jualan di box kontainer gitu ya. Oh gitu. Oke, jadi ini ya Mbak ya, pengen ngambil lagi untuk menambah bidang usaha lagi gitu ya Mbak ya. Otomatis nanti kan menambah penghasilan kan ya Mbak ya. Terus ini Mbak, saya pengen tahu juga nih Mbak soal apa namanya, tadi Mbak kan cerita jualan kepiting nih Mbak. Nah, jualan kepiting itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya gini, kalau yang saya tahu nih sebagai konsumen kan saya cuma beli dari tukang kepiting. Nah ini kan Mbak kayak distributornya nih. Nah kira-kira itu seperti apa sih Mbak kalau jualan kepiting di level distributor itu? Kalau mereka ngirim misalnya kayak 50 atau 60 kilo itu kadang-kadang kan ditaruhnya di kotak gitu. Nah kita nggak tahu itu matinya berapa kilo. Itu bukan tanggung jawab mereka lagi, kita yang membeli itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya itu takutnya nggak habis sampai 2 hari dia matian, itu kita kasih ke eceran supaya cepat habis. Oh gitu. Jadi Mbak jualnya ke apa namanya, penjual eceran ya gitu ya. Dibagi-bagikan, takutnya nanti kalau sudah mati nggak bisa diapa-apain lagi. Oh gitu. Kalau udah mati berarti jadi sampah gitu, jadi limbah gitu aja ya. Oh gitu. Nah itu Mbak sering nggak ngalamin apa namanya, pas Mbak beli nih misalnya sudah pesen 50 kilo misalnya gitu ya Mbak ya. Nah itu suka pas waktu Mbak terima itu ada yang mati atau enggak? Ya mati, ada aja. Ada juga. Kira-kira berapa kilo tuh Mbak yang mati? Kan dia bungkus dalam kotak gitu, kadang-kadang pengap gitu. Jadi kita harus, kalau misalnya sudah kita bawa itu, kita pindah-pindahin ke keranjang dulu supaya menapas-napas di situ. Oh gitu, sambil dipilihin ya. Ini yang kalau yang mati udah mati dibuang aja ya. Nggak ada yang bisa ngolah juga ya. Udah mati gitu ya. Berarti ya suka dukanya di situ ya kalau misalnya pas jualan kepiting itu ketemunya kepiting yang udah nggak bisa dikonsumsi lagi alias mati ya. Kadang-kadang batasnya cuma 2 hari aja, jadi harus cepat habis. Oh gitu. Baru itu Mbak ngambilnya dari mana sih Mbak kalau boleh tahu kepitingnya itu? Dari Mantaritip, Lampung. Mantaritip. Oh, di Bro juga? Di Bro juga, tapi tempatnya kayak di jauh gitu. Oh gitu. Dia ini Mbak, apa namanya, kepiting yang diternakkan atau kepiting yang harus ditangkap gitu Mbak? Yang ditangkap. Ditangkap ya, berarti kepiting liar ya, bukan kepiting yang apa istilahnya, kepiting. Bukan, dia pakai apa namanya itu, tambak kepiting. Oh tambak. Oh berarti dia memang kepiting yang dibudidayakan ya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau perjalanan jauh gitu ya memang resikonya mati di jalan itu kepitingnya ya. Apalagi kalau apa namanya, tempatnya terlalu jauh ya. Kita kan udah ngobrol nih Mbak tadi terkait pembiayaan UMI nih dan apa yang sudah Mbak gunakan, Mbak manfaatkan terkait pembiayaan UMI ini untuk usaha Mbak.
Nah, kira-kira ada nggak Mbak testimoni dari Mbak Sabrina ini untuk teman-teman yang bisa dibagi terkait sama pembiayaan UMI? Melalui pembiayaan UMI kami bisa menambah omset lagi untuk pembiayaan usaha kami, dan juga untuk menambah omset modal yang lain. Kami juga ada rencana mau ambil UMI lagi untuk usaha lain lagi. Siapa tahu teman-teman mau ikut program pembiayaan UMI, prosesnya sangat mudah, dibantu sama Pegadaian yang ada di Berau. Oke, terima kasih Mbak Sabrina atas sharingnya kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di KPPN Tanjung Redap, kemudian berbagi informasi, kemudian sharing terkait pembiayaan UMI-nya. Semoga usahanya lancar-lancar terus ya Mbak ya. Oke, sahabat 153, tadi kita sudah ngobrol banyak ya soal pembiayaan UMI dengan Mbak Sabrina. Bahwasanya bisa kita ketahui dari usernya langsung nih, bahwasanya pembiayaan UMI amat sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil. Selain syaratnya mudah, kemudian penyalurannya juga cukup cepat, jadinya langsung bisa digunakan untuk menambah omset, kemudian menambah usaha yang lain, jadi bisa meningkatkan pendapatan dan penghasilan bagi masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil. Oke, buat teman-teman sekalian, jangan ragu-ragu, kemudian jangan banyak pikir panjang lagi, segera mengajukan pembiayaan UMI ke Pegadaian atau ke penyalur-penyalur terkait di kota sahabat sekalian. Semoga program pemerintah ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama sahabat 153. Oke, terima kasih Mbak Sabrina atas kesediaannya hari ini berbagi informasi dan berbagi pengalamannya dengan kami dan sahabat 153 terkait penggunaan pembiayaan UMI-nya. Semoga usaha Mbak Sabrina semakin lancar dan semakin dimudahkan dalam pengembangannya, kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan bagi Mbak Sabrina dan keluarga. Terima kasih Mbak. Oke, sahabat 153, jangan lupa ya like, subscribe, and comment di channel YouTube kami KPPN Tanjung Redap. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye. UMKM berjaya, Indonesia sejahtera.